Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatillah Ramdhani. Asal saya dari Majalengka ya. Di sini saya akan membuat UML use diagram. Nah, sebelum masuk ke implementasi, saya akan menerangkan sedikit ya, apa sih yang dinamakan UML gitu ya. Jadi UML adalah singkatan dari Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Ya, awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. Nah, terus apa sih yang dinamakan use case diagram? Ya, use case diagram adalah satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Ya, juga use case merupakan suatu yang mudah dipelajari, gitu ya. Itu sedikit ya. Langsung saja kita ke implementasi. Yang pertama kita buka dulu Google Chrome. Setelah itu kita masuk ke Draw.ai. Nah, langsung kita start. Nah, setelah ini kita masuk ke berkas, kita baru ya. Di sini saya akan membuat sistem pembelian buku secara online. Nah, berarti beli buku online. Nah, kita ambil yang diagram kosong. Nah, setelah itu kita siapkan dua aktor. Nah, yang pertama si aktor itu yaitu si pembeli. Nah, yang kedua itu penjual buku. Kita luruskan dulu ya. Nah, setelah itu kita buat alurnya. Nah, inilah kita buat alurnya biar agak bagus. Yang ini aja. Bentar. Nah, kita buat kolomnya dulu. Ya, kita luruskan. Di sini kita hanya membutuhkan 6 kolom ya. Nah, yang pertama kita bikin garis dulu dari si pembeli ke sini ya. Kita agak ada kasih jarak sedikit ya. Nah, jadi kolom yang pertama alurnya itu yaitu setelah si pembeli membuka aplikasi. Nah, si pembeli itu masuk ke login. Jadi ke login ya. Nah, setelah login, si pembeli itu akan masuk ke kolom yang yaitu untuk melihat bentar. Untuk melihat macam-macam buku. Nah,
setelah si pembeli melihat macam-macam buku dan ada yang nanti si pembeli akan pilih buku, maksudnya memilih buku yang dia sukai gitu ya. Kembali. Nah, setelah ada yang disukai oleh si pembeli tersebut, nah si pembeli nanti akan men-check out buku tersebut. Maksudnya nanti nah setelah check out nanti akan diproses si buku itu. Bentar. Proses buku, atau bisa itu proses pesanan. Nah, setelah diproses, nanti akan terkirim notifikasi. Jadi si aplikasi akan mengirim notifikasi mengirim kemana? Mengirimnya yaitu ke si penjual. Nah, nanti alurnya sama, jadi dari pembeli login ke aplikasi, nanti akan muncul macam-macam buku. Nah, setelah itu si pembeli memilih buku. Setelah memilih buku, ada yang sering nih, nah nanti di check out. Setelah di check out nanti akan diproses ya oleh si aplikasi. Setelah diproses nanti si aplikasi akan mengirim notifikasi ke si penjual. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.